بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra 47. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki yang murah, memberi keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rasulullah mampu membelah bulan. Kisah terbelahnya bulan ini diterangkan dalam beberapa hadis dan juga tercatat dalam Al-Quran. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hiro dapat mereka lihat di antara kedua belahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Abu Jahal mengirim undangan kepada Habib ibnu Malik, seorang raja di Syam. Habib ibnu Malik kemudian berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Mekah. Saat tiba di kota sebuah daerah dekat Mekah, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kedatangan Habib ibnu Malik. Mereka memberi budak dan perhiasan. Ketika duduk dan berbincang bersama, Habib bin Malik menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lantas meminta Habib untuk membahas tentang hal lain. Tuan, bertanyalah tentang Bani Hashim, ujar Abu Jahal. Habib menukas, siapakah Muhammad? Pembesar Quraisy lantas menemui Abu Jahal dan menjawab, kami mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwahkan agama baru yang berbeda dari agama kami. Mendengar penjelasan ini, Habib lantas mengatakan, bawalah ia ke hadapanku dengan sukarela. Bila tidak mau, paksakan. Seseorang pergi untuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui atau raja tadi ditemani sahabat setianya Abu Bakar dan istrinya Khadijah. Ketika Rasulullah SAW tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya hingga Habib bertegun dan berkata, hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap nabi memiliki mukjizat. Apakah kau juga memilikinya? Apa yang engkau inginkan? Tanya Rasulullah SAW tanpa ragu. Habib berkata, aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua, kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama, dan selanjutnya terbenam kembali serta matahari muncul seperti sedia kala. Mendengar permintaan raja, Abu Jahal tersenyum dan berkata, sungguh benar apa yang Tuan katakan. Permintaan Tuan sungguh luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan raja menuju Jabal Abu Ubais dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama Malaikat Jibril datang dan berkata,
Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkanlah hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Saat itu hari beranjak sore dan matahari condong ke arah barat hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Ketika bulan berada tepat di atas Rasulullah SAW, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak, turun dan berhenti di hadapan beliau. Lalu ia terbelah menjadi dua bagian. Bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula. Peristiwa ini tidak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal sebagai sihir, mereka tetap tak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Artinya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dalam kisah hidup Utsman bin Affan oleh Mustafa Murad dijelaskan, maka dari ayat tersebut menerangkan bukti bahwa ada kaum yang melihat peristiwa terbelahnya bulan. Kaum musyrikin itu mengatakan ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Jika mereka melihatnya, tidak mungkinkah ada orang lain yang juga melihatnya, meskipun tidak semua orang melihatnya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah menyebutkan hadis tentang terbelahnya bulan bersumber dari banyak sahabat Rasulullah SAW seperti Anas ibnu Malik, Jabir ibnu Mut'am, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Khuzafiyah ibnu Ayyaman. Inilah sedikit rangkuman tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa membelah bulan menjadi dua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.